Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junidar Arifatin Nadifa, NIM F2019-01168, kelas C4 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Dan baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, yaitu yang pertama ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrostatistik. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan dengan materi yang pertama, yaitu ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif atau NO atau F, dan pasangan elektron bebas dari atom yang sangat elektronegatif lainnya. Ikatan ini muncul sebagaimana ikatan NH, OH, dan FH bersifat sangat polar, di mana muatan parsial positif pada H dan muatan parsial negatif pada atom elektronegatif atau NO atau F. Dan sebagai contoh, ikatan hidrogen terdapat pada antar molekul H2O dan antar molekul NH3 seperti pada gambar ini. Dan ikatan hidrogen ini terbagi menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen pada air dan ikatan hidrogen pada makhluk hidup. Dan yang pertama yaitu ikatan hidrogen pada air. Pada air, suatu molekul air dapat diberikan hidrogen dengan 4 molekul air lain di sekitarnya dalam susunan tetrahedral seperti terlihat pada gambar ini. Pada es, molekul-molekul air berikatan hidrogen dalam struktur susunan yang kaku, namun lebih terbuka. Struktur yang lebih terbuka atau berongga pada es seperti pada terlihat pada gambar ini, mengakibatkan es memiliki densitas atau massa jenis yang lebih kecil. Ketika es melebur, sebagian ikatan hidrogen putus. Hal ini menyebabkan molekul-molekul air dapat tersusun lebih rapat, sehingga densitasnya meningkat seperti terlihat pada gambar yang ini. Dengan kata lain, jumlah molekul H2O persatuan volume dalam wujud cair lebih banyak dibandingkan dalam wujud padat. Dan yang selanjutnya yaitu ikatan hidrogen pada makhluk hidup. Reaksi-reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup melibatkan senyawa-senyawa dengan struktur kompleks seperti protein dan DNA, di mana dalam reaksi-reaksi tersebut ikatan-ikatan tertentu harus dapat dengan mudah diputuskan dan dibentuk kembali. Dan yang selanjutnya yaitu materi kedua, ikatan hidrofobik, di mana ikatan hidrofobik adalah ikatan yang cukup lemah tetapi sangat penting dalam interaksi obat yang sangat larut lemak dengan lemak dari sel membran. Dan ikatan hidrofobik juga adalah sifat fisik dari suatu molekul atau disebut sebagai molekul hidrofobik yang tampaknya ditolak dari massa air, atau sebenarnya tidak ada kekuatan tolakan yang terlibat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya daya tarik. Dan contoh molekul hidrofobik meliputi alkana, minyak, lemak, dan zat berminyak pada umumnya. Dan selanjutnya materi yang terakhir yaitu ikatan elektrostatik, di mana ikatan elektrostatik adalah ikatan yang jauh lebih umum daripada ikatan kovalen dalam interaksi reseptor obat. Ikatan elektrostatik mempunyai sifat ikatan yang berbeda-beda, mulai dari hubungan yang relatif kuat atau antar molekul muatan ionik permanen, sampai dengan ikatan hidrogen yang agak lemah, bahkan ikatan yang sangat lemah yaitu daya van der Waals. Sedangkan macam-macam sifat yang ada dalam ikatan elektrostatik antara lain yang pertama yaitu membentuk kristal, yang kedua titik didih dan titik leleh yang tinggi, yang ketiga entalpi peleburan dan penguapan yang tinggi, yang keempat keras namun rapuh, yang kelima larut dalam air,
Yang keenam, larutan dan lelehan dapat menghantarkan listrik. Dan yang ketujuh yaitu isolator yang baik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.